Hakikat proses belajar mengajar. Yang pertama, kita akan membahas apa itu konsep belajar. Beberapa istilah arti belajar yang dikemukakan oleh ahli. Yang pertama adalah Skinner. Mendefinisikan belajar itu sebagai suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Kemudian yang kedua adalah Hilgard and Bauer. Mereka mendefinisikan belajar itu berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan. Yang ketiga, C.T. Morgan. Belajar sebagai suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu. Kemudian Thorsten Hakim. Belajar adalah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditempatkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain. Belajar konsep dan belajar proses. Apa perbedaan kedua istilah ini? Belajar konsep lebih menekankan pada hasil belajar berupa pemahaman faktual dan prinsipil terhadap bahan atau isi pelajaran yang bersifat kognitif. Sedangkan belajar proses itu lebih menekankan pada masalah bagaimana bahan pelajaran dipelajari dan diorganisir secara tepat. Konsep mengajar. Beberapa ahli memberi penjelasan tentang apa itu mengajar. Bohan Soeharto mendefinisikan mengajar bahwa mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasi atau mengelola lingkungan sehingga tercipta suasana yang sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang menyenangkan. Omar Hamalik mengartikan mengajar sebagai proses menyampaikan pengetahuan dan kecakapan kepada siswa. Kemudian Hasibuan memberi penjelasan tentang mengajar bahwa mengajar adalah kegiatan penyampaian atau penyerahan pengetahuan. Hakikat proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah suatu aktivitas yang tidak berlangsung secara spontan atau tidak sengaja. Ada 3 hal yang menjadi prinsip dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, bahwa dalam proses belajar mengajar itu ada guru sebagai pengajar dan murid sebagai pembelajar. Kemudian yang kedua, terjadinya interaksi edukatif antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga, adanya proses pengorganisasian, pengaturan, dan pengelolaan. Ciri-ciri mengajar. Ada beberapa ciri-ciri belajar mengajar. Yang pertama, 1. Memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk anak dalam suatu perkembangan tertentu. Kemudian yang kedua, terdapat prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik. Ketiga, fokus materi jelas, terarah, dan terencana dengan baik. Keempat, adanya aktivitas anak didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 5. Peran guru yang cermat dan tepat. Keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan anak didik dalam proporsi masing-masing. 7. Limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. 8. Adanya evaluasi, baik evaluasi proses maupun
output. Terima kasih atas perhatian Anda.